Perkenalkan, saya atas nama Albertus Biliki, saya akan menjelaskan pengertian bumi. Bumi merupakan planet ketiga dari matahari. Nama bumi berasal dari Inggris kuno dan Jerman. Bumi merupakan sebuah planet istimewa yang ditempati oleh makhluk hidup. Ukuran bumi, diameter ekuator ke bumi kurang lebih 12.750 km. Diameter dari kutub ke kutub kurang lebih 12.700 km. Diameter rata-rata kurang lebih 12.725 km. Panjang lingkaran di ekuator kurang lebih 40.659 km. Panjang lingkaran meridian kurang lebih 39.995 km. Massa bumi kurang lebih 5,98 kali 10⁻24 kg. Volume kurang lebih 1,083 kali 10⁻21 meter kubik. Yang kedua, bentuk bumi. Bumi berbentuk bulat seperti bola, tetapi di bagian kedua kutubnya pepat. Adapun bukti yang menunjukkan bahwa bumi bulat yaitu: yang pertama, hasil foto satelit menunjukkan bentuk bumi bulat. Yang kedua, bayangan bumi pada saat gerhana bulan menunjukkan bidang lengkung yang merupakan bagian dari lingkaran. Yang ketiga, walaupun matahari belum kelihatan atau sudah tenggelam, tetapi di langit atau gunung yang tinggi masih kelihatan terang. Yang keempat, perjalanan oleh orang-orang Eropa membuktikan bahwa jika kita pergi dari arah timur tanpa merubah arah, maka suatu saat kita akan sampai pada titik semula kita berada. Saya atas nama Marcelina Osaawa akan melanjutkan materi tentang rotasi bumi. Rotasi bumi merupakan gerakan berputar planet bumi pada sumbunya. Bumi berputar ke arah timur atau jika dilihat dari utara berlawanan arah dengan jarum jam. Sehingga pada rotasi bumi akan terjadi yang pertama, siang dan malam pada suatu tempat di belahan bumi. Hal ini terjadi karena ada dua bagian bumi yang sebagian menghadap matahari dan sebagian lagi membelakangi matahari. Bagian yang menghadap matahari mengalami waktu siang dan yang membelakangi matahari mengalami waktu malam. Yang kedua, terjadinya perbedaan waktu. Matahari akan lebih dahulu mencapai titik kulminasi di tempat bagian sebelah timur, atau daerah bagian timur akan lebih cepat siang. Adapun selisih 1 derajat mengakibatkan selisih waktu 4 menit. Karena matahari beredar sekali 360 derajat dalam waktu 24 jam, sehingga dalam 1 jam menempuh 15 derajat. Yang ketiga, gerak semu harian matahari. Akibat dari rotasi bumi, kita yang hidup di bumi menganggap bahwa seolah-olah matahari yang mengelilingi bumi. Namun sebenarnya sebenarnya bumi yang mengelilingi matahari. Yang keempat, perbedaan kecepatan gravitasi bumi. Rotasi bumi menyebabkan gerakan yang arahnya menjauhi pusat bumi. Akibatnya bumi menjadi tidak bulat sempurna. Ada bentuk pepat pada kedua kutubnya dan mengembang pada daerah khatulistiwa. Hal ini menjadikan percepatan gravitasi di daerah kutub lebih besar dibandingkan khatulistiwa. Yang kelima, pembelokan arah arus laut. Angin menyebabkan terjadinya arus laut. Pada belahan bumi selatan, arah arus laut berbelok searah perputaran jarum jam. Pada belahan bumi bagian utara, arus laut berbelok berlawanan dengan perputaran jarum jam. Maka angin di belahan bumi utara akan dibelokkan ke arah kanan dan angin di belahan bumi selatan akan dibelokkan ke kiri. Yang berikutnya itu unsur penyusun bumi. Bumi tersusun atas beberapa lapisan, yaitu yang pertama, litosfer, yakni lapisan permukaan bumi yang berupa benda padat seperti tanah, batu, dan pegunungan. Yang kedua, atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi berupa gas.
Yang ketiga, hidrosfer, yaitu seluruh lapisan air yang terdapat di bumi dalam bentuk cair dan gas. Saya atas nama Adrian Lalunda akan melanjutkan materi tentang bulan. Bulan merupakan benda langit yang disebut satelit, yang selalu mengiringi bumi. Adapun cahaya yang dipantulkan oleh bulan merupakan cahaya matahari, sehingga nampak bulan terlihat redup dari bumi. Yang pertama itu ada ukuran bulan. Bulan berdiameter plus minus 3.476 km atau 1/4 dari diameter bumi. Jarak antara pusat bumi dan bulan yakni 384.400 km, sedangkan bulan sekitar 354.336 km dari bumi dan jarak terjauhnya 404.320 km. Bulan satu kali berputar pada porosnya dalam waktu 29 hari. Yang kedua, permukaan bulan. Permukaan bulan memiliki kemiripan dengan bumi, yakni terdapat dataran rendah dan tinggi, serta dijumpai pada kawah meteor. Dataran rendah pada bulan disebut dengan mare, yakni hasil pelapukan vulkanisme berupa debu halus. Sedangkan dataran tinggi bulan terdiri atas pegunungan-pegunungan vulkanis, antara lain puncak Kopernikus dan puncak Kepler di dataran rendah Oceanus Procellarum. Terima kasih. Nama saya Cornelia Sri Sulasmi Padaka. Saya akan melanjutkan presentasi sistem bumi bulan. Tiga gerakan bulan. Jika kita berbicara tentang bulan, tentunya bulan juga bergerak, sama halnya dengan bumi. Nah, bulan mempunyai pergerakan sebanyak 3, yaitu yang pertama, bulan mengelilingi bumi dari arah barat ke timur. Sekali mengelilingi bumi, waktunya adalah 1 bulan. Yang kedua, bulan juga berputar pada porosnya. Dan yang terakhir, bulan dan bumi bersama-sama beredar mengelilingi matahari, atau bulan mengikuti revolusi bumi. Aspek bulan. Nah, aspek bulan ini adalah fase bulan yang kita lihat dari bumi sejajar dengan kedudukan bulan. Seperti pada gambar ini merupakan salah satu contoh fase bulan, yaitu fase konjungsi. Fase ini adalah kedudukan sebuah bulan searah dengan matahari pada saat bagian bulan yang menghadap ke bumi sedang gelap, atau kita katakan malam. Fase yang kedua adalah oposisi. Seperti terlihat pada gambar, fase oposisi yaitu kedudukan bulan berlawanan arah dengan matahari dari bumi pada saat bulan sedang purnama atau pada saat bulan terang. Nah, keadaan oposisi yang seperti ini bisa menyebabkan terjadinya yang namanya gerhana bulan. Jadi peristiwa gerhana bulan itu terjadi karena adanya oposisi. Yang ketiga adalah kuarter. Nampak pada gambar, kuarter itu adalah kedudukan bulan tegak lurus terhadap garis penghubung matahari. Aspek kuarter menyebabkan terjadinya fase perbani, yaitu hanya setengah bulan yang terang. Jadi di gambar ini jelas ada fase yang terjadi. Ada new moon, new crescent, first quarter, waxing gibbous, full moon, waning gibbous, last quarter, dan odd crescent.
Berikutnya adalah gerhana bulan. Apa yang dimaksud dengan gerhana bulan? Gerhana bulan terjadi pada waktu kedudukan oposisi. Artinya, kedudukan bumi berada di antara bulan dan bumi. Ada dua jenis gerhana bulan. Yang pertama, ada gerhana sebagian atau parsial. Nah, gerhana ini dia melalui tepi bayang-bayang inti bumi. Sedangkan kalau gerhana sempurna, yang biasa kita katakan sebagai gerhana total, yaitu bulan masuk seluruhnya ke dalam bayangan inti bumi. Keterkaitan bumi dan bulan. Sistem bumi bulan itu berarti ada hubungan antara bumi dan bulan. Yang pertama itu penampakan bulan dari bumi. Nah, bulan, kita ketahui bulan itu memantulkan cahaya matahari. Akibat revolusi bulan mengelilingi bumi, maka bulan akan nampak berubah bentuknya, dilihat dari bumi. Jadi ada revolusi bulan ketika bulan mengelilingi bumi, maka dari bumi bulan itu akan nampak berubah bentuknya. Nah, perubahan bentuk yang demikian ini kita namakan fase dari bulan. Fase sendiri ada terdiri dari dua bagian, yaitu ada fase utama dan ada fase antara. Kalau fase utama dia terdiri dari 4 fase. Begitupun fase antara juga terdiri dari 4 fase, sehingga totalnya itu ada 8 fase. Nah, fenomena yang berkaitan dengan sistem bumi bulan. Yang pertama itu ada perubahan musim dan ada pasang surut air laut. Ini merupakan dua hal fenomena yang sangat berkaitan dengan sistem bumi bulan. Kalau perubahan musim ini terjadi karena bumi itu selain dia berotasi, dia juga berevolusi. Nah, sumbu rotasi bumi ternyata tidak tegak lurus terhadap sumbu revolusinya, melainkan dia membentuk sudut kemiringan, itu sekitar 25 derajat. Nah, lintasan bumi ketika berevolusi ini akan melalui sebuah bidang maya pada bola langit yang disebut ekliptika. Nah, perpotongan antara bidang ekliptika dan bidang ekuator ini merupakan dua titik penting yang menunjukkan perubahan musim. Lalu, pasang surut air laut. Jadi bulan ini sekalipun dia berukuran kecil, ya lebih kecil dari matahari dan lebih kecil dari bumi, namun bulan mempunyai gaya gravitasi yang 2 kali lebih besar dari gaya tarik matahari dalam proses terjadinya pasang surut air laut. Karena ini, jarak bulan ke bumi lebih dekat, makanya gaya gravitasinya itu tadi sangat besar. Nah, ada 2 macam pasang, yaitu ada pasang laut purnama ketika bumi, bulan, dan matahari pada satu garis lurus, dan pasang perbani itu ketika bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut tegak lurus. Sekian pemaparan materi dari saya. Kesimpulan secara keseluruhan dari materi awal sampai akhir adalah bumi dan bulan merupakan benda langit yang selalu berdampingan. Seperti yang kita ketahui bahwa bulan itu adalah satelit dari bumi.
jadi mereka berdua saling berdampingan. Sekalipun dalam lintasan yang berbeda, jadi bumi mempunyai lintasannya sendiri dan bulan mempunyai lintasannya sendiri. Tetapi bumi dan bulan melakukan gerakan yang sama. Ketika bumi melakukan rotasi, bulan pun berotasi. Dan ketika bumi berevolusi terhadap matahari, bulan pun berevolusi terhadap bumi. Jadi ada keterkaitan di antara keduanya. Untuk memahami sistem bumi bulan, kita ketahui bahwa bulan merupakan benda langit kedua setelah matahari, yang mana bulan tampak paling menonjol di langit malam. Ketika kita lihat dari luar angkasa, sistem bumi bulan ini nampak seperti sistem planet ganda, karena mereka saling berdampingan, sehingga nampak seperti planet yang ganda. Nah, bulan bukan merupakan satelit terbesar di tata surya, tetapi jika dibandingkan dengan planet utamanya, bulan merupakan satelit dengan ukuran perbandingan yang paling besar terhadap planet utamanya. Atau kita bisa katakan bahwa ukuran bulan adalah seperempat dari ukuran bumi. Nah, pengaruh dari sistem bumi bulan ini kita dapat lihat pada fenomena pasang surut air laut dan juga perubahan musim. Terima kasih.